Puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam tidak tadi kita kirim kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama melafazkan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa agenda lagi. Hari ini zikir tausiah. Alhamdulillah di beberapa tempat kita lakukan ini yang mungkin ini untuk saudara hari Jumat ya. Untuk di Sembuang ini. Ini mungkin barangkali kata Pak Bapak Kesra dengan maksud, dengan tujuan supaya masyarakat Sembuang lebih banyak nantinya untuk memakmurkan masjid. Yang saya hormati Bapak Kesra beserta Kasubat dan staf-staf yang hadir, Mukaram Ustaz Setiadi, SPDI, MPD yang saya hormati Kepala Desa, BPD, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua kami yang telah kami sebutkan satu persatu dan tentunya adik-adik yang kami cintai. Tadi kita sudah melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama-sama di masjid kita ini, Masjid Al-Munawwarah ya? Masjid Al-Munawwarah yang maaf saya lupa dengan Pak Ketua Pengurus Masjidnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk pada saat sekarang kita kan lagi dalam keadaan wabah corona. Memang hari ini saya tengok tak banyak pakai masker, tapi saya berharap kita semuanya aman ya dari virus corona. Kita tetap menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, semoga kita terhindar dari mara bahaya masuk wabah corona ini. Kemudian saya sampaikan, kalau misalnya ada bepergian, ini Pak Bapak Kesra, ustaz-ustaz kita juga, atau Pak Kades, Pak PD, masyarakat kita yang nantinya berangkat, kalau pakai rapid test itu, misalnya ada rapid test jika berangkatnya, itu cuma 150.000. Jadi tidak ada 400-600.000, maksimalnya 150.000. Jadi kalau ada di luar lebih daripada anggaran itu, segera komunikasikan dengan tim Gus Covid atau dengan dinas kesehatan. Kemudian saya ingin mengajak sebuah firman Allah dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya tengok masjid kita ini, tadi saya berbual dengan Pak Ustaz Awalin selaku pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah. Ini kalau dengan pesantren kita di sana tuh ada besar, masih besar-besar. Saya bilang ini memang kita sudah bantu nih dari pemerintah. Saya berharap kepada desa nanti bangunlah masjid ini selayaknya, dan apalagi ini masjid jami untuk di desa Sembuang, desa di dusun Sembuang ya. Kata saya begitu, betul. Nah, jadi saya berharap masjid ini kalau tadi disampaikan di selesai Idul Adha akan dibangun. Apakah membesarkannya atau mendiri tegak batunya, saya tahu itu intinya anggaran desa juga telah dibantu itu. Nah, saya sudah memulai tadi dengan bahasa mengajak bertolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini maknanya, Bapak Ibu semuanya, khususnya masyarakat kita di Dusun Sembuang ini, gotong royong lah. Kalau misalnya ada waktu-waktu kita lenggang, kita tak punya modal, tak punya duit, tak punya biaya untuk bantu, tenaga kita pun jadilah. Walaupun nanti ada tukang dan sebagainya untuk gotong royong membangun masjid ini, karena masjid ini juga memakmurkan masjid itu salah satunya dengan cara membangun masjid. Namun saya pesan supaya jangan sampai nanti ketika masjid sudah terbangun, sudah berdiri tegak dan bagus, ini kan kita akan lagi dalam pembangunan ya, dalam pembangunan nantinya. Nah, tentu ini harus diisi, harus dimakmurkan
masyarakat kita juga harus diajak untuk sama-sama. Ya Pak Imam, mana Pak Imam itu? Pak Imam ya. Nah, saya berharap sekali karena masjid ini kalau misalnya kita sudah cantik, kebersihan juga sudah terjaga, saya kira orang juga banyak untuk mengaku ke masjid kita ini. Nah, kemudian ada diriwayatkan dari masa Rasulullah SAW, jangankan imam atau kita nak mengamalkan masjid ini, kita harus hadir di sini berlama-lama di masjid. Seorang tukang sapu bersih masjid aja itu dicari oleh Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah itu, tak salah saya Ustaz, itu ada seorang wanita yang membersihkan masjid. Ketika dia meninggal dunia, Rasulullah pergi ke masjid itu, ditanya oleh sahabatnya, ya sahabatku, mana perempuan yang membersihkan ini? Sudah meninggal dunia. Tapi Rasulullah bilang, kenapa tidak memberitahukan kepada dia gitu? Sahabatnya pikir tidak perlulah memberitahu karena bukanlah orang yang berpengaruh tentang bersih masjid itu. Tapi Rasulullah minta tunjukkan di mana makam di yang tukang bersih masjid sudah meninggal si perempuan. Rasulullah pergi langsung disolatkan di situ. Nah, inilah mulianya kita mengamalkan masjid, kita menjaga masjid, termasuk juga menjaga kebersihan masjid. Jadi saya berharap sekali dengan bapak-bapak semuanya, nanti adik-adik kita ini juga sebagai penerus generasi bangsa kita, desa kita atau di Dusun Sumbang ini dapatlah kita diberikan tunjuk ajar. Semoga Allah Karam kita daki dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT menyimpahkan rahmat, mencurahkan nikmat kepada kita khususnya di desa Sunubah Timur atau di Dusun Sumbang ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan mohon maaf karena untuk mengajar dan segala macam, tapi mengajar untuk sebuah kita untuk lebih baik dari hari ke hari. Demikian Pak Ustaz dan masyarakat. Demikian, terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah menyampaikan beberapa kata tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi ingatan bagi kita semua yang terpenting dapat kita amalkan. Karena tadi pun sudah ayat Raja Zikir pun sudah dibacakan pada Bismillah Qulub, hanya dengan Allah berkenaan. Sedikit tidak berzikir lagi, kita langsung tausiah. Kemudian jam makan pun sudah lewat ini, itu kita bersingkatkan waktu. Nanti kita mohon setelah ceramah agama kita berikan imam membaca doa untuk kepada Al-Ustaz Al-Faram, kami silakan untuk menyampaikan ceramah. Mari kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi bersampan ke Pulau Peningan, tidak berjumpa dengan Cik Dulan. Jawab salam sungguh semangat, semoga membawa berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'u bil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Lingga, dan sama-sama kita hormati Bapak Kabag Kesra beserta seluruh jajarannya, dan sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Nyala lagi. Kepala desa, kepala ketua BPD, kepala dusun, RT RW, dan yang paling berbahagia Bapak seluruh jamaah yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, penghulu hari, yang mana kalau boleh, mohon maaf, bukan nak ngajar. Islam mengatur kita kalau boleh mengambil keistimewaan di hari Jumat, kita mulai diambil dari sepertiga malam. Kalaulah kita penat, kerja kita capek, tak bisa kita sholat malam, tahajud, minimal ambil seminggu sekali di malam Jumat.
Sebab bagi mereka yang sholat tahajud, Allah memastikan 4 kehidupan istimewa diberikan fasilitasnya. Kita bangun jam 3 karena saya yakin dan percaya siapa di antara kita yang hari ini tidur nyenyak. Bagi mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas, saya yakin dan percaya jam 2 sudah terbangun. Betul? Cuman saya, kita terbangun cuman buat pipis doang, ya kan? Iya. Pergi ke kamar mandi, buang air, kemudian tidur. Supaya tidak berlalu begitu saja, begitu kita terbangun di sepertiga malam, bacalah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang terbangun sepertiga malam, kemudian kita berzikir seperti itu dan berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita tidak sia-sia bangunnya. Walaupun kita tidak sholat malam tapi terbangun, teringat. Saya dapat doa ini ketika belajar tafsir Ibnu Katsir menerjemahkan Quran surat At-Tur di paling bawah. Muncul tafsiran ini. Maka apabila kita terbangun, bacakan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi jangan pula nanti terbangun. Subhanallah. Mimpi dari mana abang dibangun langsung begitu? Baca pelan-pelan. Subhanallah, alhamdulillah. Terakhir tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan kita ke kamar mandi, berwudu kita, kemudian salat. Maka Allah berikan salah satunya maqam mahmudah, tempat terpuji bagi mereka. Mau nggak dimuliakan oleh Allah? Mau nggak diberi kesiksaan oleh Allah? Mau, tapi terkadang tidak bisa bangun. Ini masalahnya kan? Mau pingin sukses, mau pingin jadi maqam mahmudah, ditempatkan, dimuliakan, diangkat derajat oleh Allah, tapi kitanya yang terkadang tidak mau. Betul nggak Pak? Masya Allah. Ini PR buat kita. Ustaz suka tahajud? Tidak, yang namanya manusia. Kadang penat, kadang capek. Tapi saya bilang tadi, minimal dalam seminggu sekali kita terbangun. Ayah Ustaz, sebulan sekali terbangun. Payah setahun sekali tahajud. Payah seumur hidup sekali tahajud. Jangan sampai tak tahajud. Masya Allah, usia udah 50 tahun tahajud tak pernah. Masya Allah ya? Walaupun nawafil, walaupun sunnah. Kita tata hari Jumat, terbangun kita, lanjutkan subhanallah. Saya alhamdulillah paling senang Pak Wakil sekarang sholat fardu itu di pesantren, terutama sholat subuh. Kenapa? Karena dibimbing oleh Pak Yai kita, begitu salam berdoa, langsung doa al-masrur saja, doa pagi. Ya Allah, kita berdoa. Yang terpenting apa? Habis doa diajak ngopi. Ini yang terpenting. Kan? Ada bonusnya. Ada kopi, macam kedai. Begitu Ustaz, duduk, kopi jahe, kopi susu, cappuccino. Keren. Makanya alhamdulillah tiap hari subuh di pesantren. Bukan karena kopinya ya. Alhamdulillah. Ini nih sama Ustaz Jono, Ustaz Hazmi. Tapi sayang spesial terus di situ duduk. Senang karena apalagi kalau sholat maghrib berbaur dengan anak-anak. Alhamdulillah Pak Wakil, sebagai informasi di pesantren kita kenalkan anak-anak dengan saya ngajar malam Selasa Jurumiyah, kitab kuning. Malam Jumat Ta'limu Ta'alim. Ustaz Andi malam selainnya Tuhfatul Atfal. Kita kenalkan anak-anak di pondok itu untuk belajar kitab kuning. Yang dulu saya pernah belajar 30 tahun yang lalu. Begitu dibuka lagi, Masya Allah. Tapi itulah indahnya ilmu. Allah tanamkan dalam memori. Saya ingat betul kata kiai saya. Belajar sekarang, ngerti nggak ngerti, belajar kata kiai saya. Ternyata betul Pak. Begitu saya buka kitab Al-Jurumiyah,
Ternyata alhamdulillah ilmu itu langsung keluar. Kalau kita belajar, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tata di hari Jumat ini. Tadiano berapa lama nih Pak? Karena Pak Wakil lagi ada kegiatan ini. Berapa menit? 15 menit. Ini baru berapa? Baru 5 menit. Baru mukadimah. Sambil pertanyaan. Oh, sambil pertanyaan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amplop ada 20. Satu orang 3 amplop. Ah, tenang. Oh, itu juga ada belakang. Pak, mohon maaf, ini amplop buat anak-anak, bukan buat bapak-bapak. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berdiri saya di hadapan Bapak semua izinkan bukan karena saya pintar, karena saya pandai. Alhamdulillah, secara pendidikan saya pernah pesantren. Alhamdulillah, secara kuliah saya sudah lulus S2. Alhamdulillah. Tapi tidak jadi jaminan. Tidak jaminan di hadapan Allah mulia, tidak. Karena kemuliaan, ya, kemuliaan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sarjana, bukan ulama, tapi mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Dia kerja cuman ngayuh sampan, cuman menebar jala, tapi dia takwa kepada Allah, mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dia punya kedudukan tinggi, jabatannya tinggi, kekuasaannya tinggi, tapi tidak takwa kepada Allah, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya dalam Islam. Semua manusia sama kecuali orang yang bertakwa, ya. Yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit ingin menyampaikan Quran surat Al-Bayyinah. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah, manusia itu dibagi menjadi 2 golongan. Kira-kira kita mau yang mana? Yang pertama syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Yang kedua khairul bariyah, sehebat-hebatnya makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Bahkan apa? Balasannya jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, khalidina fiha abada. Apalagi yang akan diraih oleh khairul bariyah tadi? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menyampaikan pesan yang paling terdalam kepada diri saya pribadi. Jadilah manusia yang biasa tetapi memiliki keimanan, ketakwaan diwujudkan dalam amal soleh kita, insya Allah. Dan semuanya akan menjadi amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab untuk menjadi orang yang soleh ini susah, Pak. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Laula khamsa khisalin lasaran nas kullukum salihin. Kalau arti bebasnya ada 5 hal yang menghalangi seseorang menjadi soleh. Apa itu? Yang pertama al-qanaatu bil jahli. Tenang dalam kebodohan. Awas. Satu saat Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat setan. Dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di pintu masjid ada setan, tapi dia tidak berani masuk ke masjid. Dilihat sama Rasul, ada orang yang sedang sholat dan orang tidur. Ditanya sama Rasul, kenapa kamu tidak masuk? Takut. Rasul pikir takut sama orang yang sholat. Kamu takut sama orang yang sholat? Tidak, saya takut sama orang yang sedang tidur. Bayangkan, setan takut sama orang yang tidur. Kenapa? Sebab orang yang sholat itu orangnya bodoh. Sholat dia, tapi tidak tahu ilmunya sholat. Tapi orang itu tidur, tapi tahu ilmunya tidur. Dia pintar, maka setan lebih takut sama orang yang punya ilmu. Hati-hati. Kita sudah sholat berapa puluh tahun, tapi kadang kita begaduh pasal takbir. Nengok orang Allahu Akbar, sementara kita takbir biasa begini, Allah, ajaran dari mana wah kayak gitu. Nah, kan? Kenapa kita bisa protes begitu? Karena kita tidak tahu ilmunya. Allahu Akbar ditaruh di sini, ada kan orang-orang tua kita. Dari mana itu ilmu? Padahal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah oleh para sahabat-sahabatnya. Kalau kita tahu ilmunya, insya Allah tidak akan jadi masalah. Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh,
Ada zaman sekarang Allahu Akbar, itu yang tidak boleh. Sesak kita, sesak macam-macam. Mana baca begini, sesak kita. Sesak Allahu Akbar. Dengan ilmu, maka alhamdulillah ilmu agama. Pak, mudah-mudahan Pak Wakil ini tak bosan. Setiap acara keagamaan Pak Wakil, kami lagi yang dibawa. Maka Masya Allah, tapi mudah-mudahan tak bosan Pak Kabak ini. Karena saya yakin dan percaya, bukan hanya siang saja Pak. Kami pernah berlayar jam 12 malam menuju Batu Belubang, pulang dari Batu Belubang, acara keagamaan. Kami pernah berkendara jam 2 pagi, agar keagamaan. Mudah-mudahan program keagamaan ini terus berlanjut dari desa ke desa. Ya, amin ya Rabbal. Kalau tidak ada salah, 72 desa Pak ya, se-Kabupaten Lingga. Ini akan tersentuh. Dan bayangkan, untuk menghilangkan kebodohan, Pemkab luar biasa. Saya pernah ditelepon oleh orang Jawa. Bagaimana cara biaya sekolah di Lingga? Gratis. Masuk SD alhamdulillah, baju putih, merah gratis. Betul nggak? Betul nggak? Ada bosda. Baju olahraga gratis, baju pramuka gratis. Kita tinggal bawa ke sekolah, baju sudah disediakan, paling mikir sepatu. Bahkan buku tulis dengan pensil sudah disiapkan oleh bosnya. Ini adalah sebagai program untuk supaya kita menghilangkan kebodohan. Maka Bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan putus asa. Jika anak-anak ini punya potensi pintar. Saya dapat kabar berita, belum bertanya sama Pak Wakil nih. Ada tiga orang mahasiswa calon kedokteran Pak ya, yang dibiayai oleh Pemkab. Kalau memang mereka pintar, punya potensi ingin jadi dokter, dikasih beasiswa oleh pemerintah. Jangan punya perasaan, waduh kami orang kecil, nggak sekolah kemana pun, banyak luar biasa. Maka saya mengajak, ya, hilangkan kebodohan kita, terutama dalam bodoh agama. Maka Pak Imam titip pesan, alhamdulillah saya tadi tanya, nah bisa baca Al-Ikhlas, alhamdulillah. Sampai apa? Tabat yada bisa, Ustaz, kata Idajah, alhamdulillah. Ini siapa? Didikan orang tua. Jangan dibiarkan anak kita, Masya Allah, terlena hari ini. Pak, hari ini anak kita lebih baik main game online daripada ngaji. Betul? Kalau urusan game, cacing, tiap hari main cacing. Masya Allah, pada cacing belugu di sana. Nah ini yang dicari cacing di sini. Masya Allah, betul nggak? Luar biasa anak-anak kita sekarang, Masya Allah. Tidak minta duit, yang minta apa? Paket. Masya Allah. Kenapa? Karena lihat bapaknya asik main WA dan FB. Ya, itu dia masalahnya. Yuk, susah menjadi orang yang soleh kalau kita kalau kita tidak tahu ilmu. Masya Allah. Maka hilangkan. Makanya sengaja saya dalam mukadimah tadi menggunakan Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Ya, alhamdulillah Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam bil ilmi wal amal. Itu adalah mukadimah kitab Taklim Muta'alim Syekh Al-Jarnuji yang bercerita tentang adab-adab belajar. Maka Masya Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Saya alhamdulillah Pak, 11 tahun di Kabupaten Lingga. Dan alhamdulillah, bukan saya minta dihargai, bukan saya minta dihormati, tapi Masya Allah, masyarakat Kabupaten Lingga menghormati dan menghargai saya. Padahal saya bukan orang asli Lingga Pak. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Tapi 11 tahun saya sudah berkiprah di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu padilah ilmu belajar. Alhamdulillah. Yang kedua, orang tidak akan menjadi soleh karena apa? Hirsul dunia, terlalu rakus dengan dunia. Masya Allah. Kalau untuk urusan dunia kita pontang-panting, betul? Kalau untuk urusan dunia, Masya Allah sanggup begadang, betul? Tapi kalau untuk urusan akhirat nanti dulu lah. Itu di kampung saya Pak, bukan di sini, Kalau di sini tak beda. Untuk urusan dunia, luar biasa Pak. Kita main poli saja subhanallah. Main poli jam 5, jam 3 dah datang Pak. Betul nggak? Apalagi kalau ada turnamen Pak. Poli di daerah sana jam 1 subuh udah berangkat Pak. Ini giliran adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Di kampung saya, bukan di sini Pak. Time ada orang mohon maaf masuk ke masjid.
Jam 11 dia, jam 10 dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbangun kita, udah gila orang nih. Jam 11 azan apa? Ramai-ramai kita datang ke masjid. Kau gila ya? Jam 11 azan. Yang azan bertanya, yang gila siapa? Kenapa? Aku azan subuh tak ada yang datang. Giliran jam 11 kau datang semua. Yang gila siapa? Nah itu jawablah sendiri kan itu. Jam subuh azan tak datang, zuhur azan tak datang, asar azan tak datang. Giliran jam 11 rame-rame datang. Yang gila siapa giliran? Nah itu. Oh, yang kedua, urusan dunia luar biasa. Kita dijebak oleh kehidupan dunia. Apakah Islam menuntut kita jadi kaya? Betul. Tetapi kekayaan itu bukan satu jaminan. Saya membaca, Pak, tahu Paris Hotma, pengacara yang luar biasa. Itu saya baca ya. Dana itu hartanya itu triliunan. Apa dia bilang? Usia saya 60 tahun, tapi sampai hari ini belum menemukan kebahagiaan. Bayangkan, duitnya tuh triliunan. Kalau Bapak beli sampan, belubu sampan situ. Serius. Banyak. Iya, sampahan semua kan, bayangkan 1 triliun penuh sampahan sampai jatuh sana. Tapi kata Paris Hotma, tidak jadi jaminan bahagia. Mau bahagia? Ada konsepnya dalam azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu baru bahagia. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, tapi tak mau salat, bila masa udah dikasih. Betul tak? Betul tak? Kita berdoa segala macam, tapi kita tak mau ibadah, bila masa. Engkau doa terus, kapan nak salat, kata Allah. Gitu. Tapi saking sayangnya Allah sama kita, Allah berikan, walaupun kita tak salat, rezeki di laut diberikan. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam urusan dunia tawazun, seimbang. Keseimbangan inilah yang terpenting. Ini nampaknya 5, tapi saya sampaikan 3 aja. Ya, waktu ya. Gitu. Pak Wakil betul ada agenda lagi. Kemudian wasuhul lil fadail. Orang itu kalau misalkan sudah kaya, pasti rata-rata kalau sudah memegang dunia harta, biasanya punya penyakit ketekut. Betul nggak? Betul nggak? Survei ini membuktikan sebelum punya duit. Kalau besok aku datang punya duit, aku nak sedekah, kata dia. Kalau aku punya duit 1 juta, 2 juta, nak sedekah. Dapat 1 juta. Tak ada pikiran nak sedekah. Asik beli Sampurna Mail dan Hil palingan ya gitu. Nggak ada cerita. Lagi tak ada duit, luar biasa, buali besar. Oh, buali. Nak sedekah, nak infak lah. Masing-masing, apa yang kurang? Ketika tak ada duit. Begitu ada duit, Masya Allah, lupa segalanya. Itu awas hati-hati. Sebab Ustadz Ani menyampaikan kemarin di Linau, ketika manusia diberikan 2 lembah emas, cukup? Tidak, Pak. Pasti dia akan minta lembah yang ketiga. Ketika kita diberikan bini 1, cukup? Tidak. Ingin bini yang kedua, betul nggak? Cuman takut sama bini yang pertama, itu masalah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang pertama, dengan kebodohan terhalang kita menjadi abal yang soleh. Ustaz 1 aja. Jangan ikut Ustaz kan. Yang kedua, terlalu cinta dunia, hubbud dunia, Masya Allah. Perlu kita bekerja untuk dunia, tapi seimbang untuk urusan akhirat. Maka saya titip, Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jaga sholat saja. Kalau kita tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, jaga sholat saja. Jaga sholat yang 5 waktu. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, Ustaz, pergi ke laut. Apa susahnya sholat di laut? Tinggal kita mau atau tidak. Macam mana wudunya? Air laut bersih. Boleh silakan berwudu. Alhamdulillah tidak ada najis di laut. Ikan tidak najis segala macam. Maka subhanallah tidak ada penghalang bagi kita. Ustaz, saya sakit, tidak bisa berdiri. Duduk. Tidak bisa berduduk. Baring. Ustaz tidak bisa berbaring. Sama-sama kita salatkan. Iya, berarti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang tinggal pilih, Pak, sholat ke masjid itu mau di belakang imam atau depan imam? Saya mau nanya, mau di belakang atau di depan? Kalau di belakang berarti kita masih hidup. Kalau misalkan di depan imam berarti kita sudah innalillahi, kan begitu. Tinggal pilih, tinggal 2. Nanti aja Ustaz, kalau saya udah wafat saya masuk masjid di depan. Ini nanti yang protes karpet. Kata
karpet wae kemana aja wae kata giliran Sasti awak datang. Nah itu karpet yang protes. Mimbar nih protes nih. Dulu Jumat Anda datang, tapi ketika meninggal datang nggak mesti. Protes nih mimbar kasihan. Alhamdulillah summa na'udzu. Itu jauh di kampung sana, tapi kampung Sembuang hebat-hebat. Insya Allah ahli berjamaah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sini Pak. Sini. Lebih nampaknya apa Pak? B. Siap semua ya depan ya. Baca apa yang bisa, yang lancar. Siap. Mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak 30 kali pun boleh. Apa salah? Gamam tenang. Ustaz aja gamam tenang aja. Kul. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Salim. Ya, yang kedua. Ini yang duduk haram. Ya aku baca nih. Mudah. Ya sini. Cepat. Ini udah gampang nih. Ini yang baca nih ya tadi. Maju dulu. Apa ya? Maju dulu. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, tinggal maghnya ya. Maghdubi, akhirnya aja. Boleh. Luar biasa. Ayo Bang. Siapa namanya Bang? Al-Baqarah. Suruh baca Al-Baqarah. Al-Fatihah lagi. Boleh. Apa salah? Sila Pak, yang ada kue silahkan makan aja kalau taman. Pak. Masya Allah. Ya, apa? Siapkan surat yang paling hafal ya. Yang paling hafal. Oke, ya. Apa Bang? Surat apa? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, Pak. Surat apa? Lagi. Favoritnya kulhu anas favorit. Bang, Pak. Ulangi lagi. A'udzu birabbin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Ya, pelajaran juga buat kita. Maliki nas dengan Maliki Yaumiddin beda. Kalau Maliki panjang Maliki Yaumiddin, tapi Maliki nas banyak pendek. Kadang sama juga kita baca. Surat apa? Apa? Anas lagi. Jadi yang lain ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita tuh sama. Ayo, apa? Terakhir. Bapak-bapak ada juga baca Anas ini? Ayo. Apa?
Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya sedikit guyon aja. Takutnya dari tadi tegang aja kan ya. Kalau kita kan kita senang aja walaupun sebentar, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terima kasih kepada Al-Ustaz dari PDMPD yang telah menyampaikan tausiah pada Jumat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat diamalkan apa yang disampaikan beliau. Dan kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin, waktu ini kami mohon maaf jika terdapat kesalahan daripada kami, ada tamu datang ke sini. Demikian saya akhir dengan salam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.